warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Anjung Purnama, Leni Tangasugi, Andi Ramadhani, dan Indah Mutiara. Kali ini kami akan melakukan diskusi mengenai mata kuliah penanganan hasil akan mengarah lebih lanjut kepada penanganan ikan dengan baik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penanganan. Apa itu penanganan? Penanganan ini yaitu suatu kegiatan yang dilakukan mulai ikan ditangkap sampai diangkat dari perairan dengan tujuan untuk memenuhi kesegaran atau kualitas ikan itu sendiri selama hingga diterima di tangan konsumen akhir. Nah, untuk itu, untuk menjaga ikan agar tetap segar, harus melakukan penanganan ikan dengan secara baik. Harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam penanganan ikan. Mungkin dari materi yang ada, apakah ingin didiskusikan lebih lanjut atau adakah yang ingin bertanya dan kita akan mencari jawabannya bersama-sama. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin didiskusikan mengenai materi ini? Anjung, aku. Iya, Rani. Di sini saya ingin bertanya yang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas ikan dikaitkan dengan kesegaran dan kerusakan ikan. Kan memiliki 4 faktor. Yang pertama, daerah penangkapan. Yang kedua, metode atau cara penangkapan dan pendaratan ikan. Yang ketiga, cara penanganan setelah tangkap hasil perikanan. Yang keempat, keadaan cuaca atau suhu. Nah, di sini saya ingin bertanya tuh yang faktor yang ketiga, cara penanganan setelah tangkap hasil perikanan tuh yang pertama peralatan yang digunakan, penggunaan bahan-bahan atau pendinginan es, dan cara penyimpanan, pengangkutan dan lain-lain. Itu dia tuh menggunakan alat apa, esnya tuh esnya es balok kah atau es biasa, terus cara penyimpanannya tuh bagaimana, pengangkutannya dan lain-lain. Nah, kalau yang bagian ini bagian bagian cara penangkapan setelah tangkapan hasil perikanan ini sebenarnya harus selalu diperhatikan mulai dari peralatan, penggunaan sampai cara penyimpanan. Nah, biasanya tuh kalau bagian penanganan sesuai dengan materi atau sesuai dengan standarnya tuh peralatan-peralatan yang digunakan tuh yaitu harus memenuhi seperti sarung tangan, ganco untuk mengaitkan di bagian mulutnya itu kan. Nah, terus tuh pentungan, habis itu spik, tusukan, pisau pendarahan, pisau filet hingga sikat. Nah, kenapa kita harus membutuhkan juga sikat? Karena untuk kita membersihkan sisa-sisa kotoran mungkin yang ada dalam ikan itu. Nah, pentungan ini untuk kita melakukan pemingsanan pada ikan. Jadi ikannya tuh tetap segar seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk penggunaan bahan-bahan pendingin ini bisa si Leni jelaskan. Oke, langsung saja saya jelaskan bagian penggunaan bahan-bahan pendinginan saat penanganan setelah tangkap hasil ikan perikanan. Nah, setelah kita membahas tentang pendinginan ini, kita kembali lagi dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang pendinginan, di mana pendinginan yang kita lakukan saat penanganan saat penangkapan ikan itu, kita menggunakan pendinginan dengan es kering. Nah, di mana es kering tersebut itu berbentuk padat dan berkarbon dioksida atau CO2 pada suhu di atas minimal 56,4 derajat Celcius. Mungkin es kering ini berpengaruh dengan penanganan setelah tangkap hasil perikanan. Kemudian menggunakan air dingin, di mana air dingin tersebut ini dia menggunakan air dingin ikan dengan cepat karena dia sangat bersinggungan yang lebih baik daripada pendinginan dengan es. Namun demikian, ini di dalam pendinginan menggunakan air dingin tersebut itu perlu diwaspadai. Mengapa? Karena suhu akhir yang diperoleh tidaklah serendah yang dihasilkan dengan pengesahan. Nah, kemudian ada juga air es curah.
Jadi itu beberapa S yang digunakan saat penanganan setelah tangkap hasil perikanan. Nah, gimana menurut teman-teman? Nah, kalau Terus mengenai, ya lanjut Ran. yang itu yang menggunakan es kering tuh maksudnya bagaimana cara metode anunya tuh pendinginannya? Setelah kemarin di dalam materi kita tentang pendinginan itu kan kita terdapat pendinginan dengan menggunakan es kering. Di mana es kering tersebut suhu rendah dan sublimasinya langsung ke gas, membuat es kering merupakan pendingin yang efektif bagi penanganan setelah tangkap hasil ikan perikanan. Nah, kemudian daya pendinginan tersebut, es kering jauh lebih besar dari es biasa dalam berat yang sama. Jika es yang cair atau pada 0 derajat Celcius hanya menyerap panas 80 kg, maka es kering yang menyublim pada suhu 78 derajat Celcius itu dia menyerap ke suhu 136,6 kg. Jadi CO2-nya itu padat tidak mencair seperti es, di mana melainkan langsung menyublim menjadi gas sehingga tidak membasahi produk yang didinginkan. Itu yang maksud dengan pendinginan dengan es kering. Gimana Andi Ramadhani? Oke. Paham. Oke, kita lanjut lagi. Anjung Purnama materinya. Nah, mungkin yang bagian ketiga ini kan yang Rani tanyakan tuh tadi penyimpanannya ya. Nah, kalau untuk penyimpanannya ini harus memang selalu diperhatikan nih, khususnya pada ikan. Nah, cara kerja untuk penyimpanannya yang ada di materi juga, mungkin bisa dibuka materi penyimpanannya, Ran. Materi penyimpanan, Ran, paling bawah, Ran. Lagi. Nah, ini dia. Nah, mungkin ini cara penyimpanannya agar lebih efektif dan lebih baik hingga ikan tuh di tangan konsumen dengan istilahnya lebih aman gitu. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, kita simpan ikan dalam box fiber atau styrofoam atau palka berinsulasi dengan ditambahkan es. Nah, perbandingan jumlah es dan ikan ini digunakan adalah 1:1. Yang nomor kedua, seluruh permukaan ikan harus tertutupi dengan es. Apabila ikan disusun bertumpuk, maka susunannya adalah es ikan, es ikan. Nah, yang ketiga, es yang paling baik digunakan adalah es yang sudah dihancurkan atau es curai, karena akan kontak dengan tubuh ikan secara merata sehingga menurunkan suhu ikan dengan cepat. Nah, dari penyimpanan hingga pengangkutan. Nah, untuk pengangkutannya ini kita harus melakukannya secara baik, secara pelan-pelan, agar ikannya ini tidak mengalami apa ya istilahnya tuh orang yang mana Jung? Istilah yang untuk ikannya ini enggak terlalu goyang gitu. Nah, karena kan pengangkutannya ini harus secara hati-hati. Intinya ikannya ini aman lah, enggak aman, mengalami tidak kerusakan. tidak tercecer juga, supaya dia tuh penanganannya itu juga sangat baik. Jadi harus berhati-hati saat penyimpanannya lah, begitu kan Jung? Ya, pengangkutannya juga tuh kan dah. Nah, terus tuh di sini mungkin ada lagi yang mau bertanya atau yang kita diskusikan lagi pada bagian materi ini, dorang. Kalian? Indah? Mungkin Indah kurang mengerti tentang materi tersebut. Di sini kita bersama-sama untuk diskusikan agar kita juga paham semuanya. Ya, paham dengan materi yang jelaskan. Begini, kan di situ kan ada cara mematikan ikan dengan menggunakan balok. Apakah dengan menggunakan balok ini efektif dalam mematikan ikan? Tuh. Oke, menurut saya begini Ran, menurut saya dalam mematikan ikan menggunakan alat balok itu sangat efektif. Kenapa? Karena semakin cepat ia mengalami kematian, maka suatu ikan maka kualitas
kualitas ikannya tersebut itu akan mampu bertahan lama dibandingkan dengan ikan yang tergelepak-gelepak. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau kita langsung kasih mati ikan tersebut itu berpengaruh untuk kualitas penanganan, untuk kualitasnya agar bertahan lama. Begini Len, sedikit mengenai apa sih bedanya balok sama pentungan sementara yang ada di materi ini dijelaskan bahwa alat yang digunakan itu adalah pentungan, bukannya balok. Itu bagaimana Len? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau untuk balok sama pentungan sih itu sama aja efektif. Karena sama-sama dia mementong ikan, apa sih bahasanya tuh, kayak kita mau kasih mati ikan. Alat sama aja sih menurut saya, sangat efektif, sama-sama efektif. Oh, yang penting pada dasarnya kedua alat ini sama saja memiliki fungsi, yaitu untuk kita bagaimana cara kita memukul, kita mematikan. Apalagi kan bagian kepalanya itu kan memang harus benar-benar di bagian otak kecilnya tuh benar mati ya, mati kah? Harus langsung dikasih mati, karena kan kalau kita kasih mati ikan kan, misalnya nih kan kita menangkap ikan terus kita langsung kasih mati, otomatis itu akan bertahan lama, kualitasnya juga akan bertahan lama dibandingkan kita tunggu ikan tergelepar-gelepar. Itu kan kualitas mutunya sudah tuh kan nggak ada gitu. Iya, tapi kan di sini kan dijelaskan juga tuh pada bagian kepalanya dipukul itu kan itu termasuk dalam bagian pemingsanan, di mana ikan ini dipingsankan. Itu bagaimana Len? Itu pingsan kah atau itu kan dijelaskan ikan pas dipukul tuh kan kayaknya bukan mati tapi dia pingsan. Oh iya, ini Nanjung. Kita lihat materi tersebut, langkah-langkah mematikan ikan, di mana saat dipentong ikannya akan mengalami pemingsangan ikan. Kemudian kita mematikan itu saat di titik lunaknya. Kemudian perusakan otak dengan alat tusuk, menggunakan alat tusuknya di bagian titik lunaknya. Kemudian perusakan otak dengan alat pelubang, lalu memasukkan nilon monofilament atau kawat stainless steel ke saluran saraf tersebut, terus tinggalkan monofilament atau kawat pada keseluruhan saraf. Nah, gimana cara kerjanya tersebut ini Anjung? Kita lihat ya di materinya tersebut, di mana pada saat posisi ikan menyamping seperti di gambar tersebut. Nih ya, di gambar tersebut nih ya, penyampingan di gambar tersebut. Ya. Kemudian ikannya akan dipingsankan dengan cara memukul ikan pada bagian tepat di antara dua mata atau otak kecilnya. Nah, pukulan pada titik yang tepat akan memingsankan ikan walaupun dengan pukulan yang tidak terlalu keras. Kemudian, matikan ikan dengan menusuk pada titik lunak pada ikan pada gambar yang 6 tadi. Kita lihat ya, gambar yang ke-6. Nah, ini dia akan ditusuk pada titik lunaknya tersebut di kepala ikan. Jadi pas ditusuk itu ada titik tersebut supaya dia tuh mati. Kayak cepat mati. Nah, jadi ikannya sudah ditusuk di titik lunak tersebut, dia akan sudah mati dengan mengusap mata atau menggerakkan rahangnya bagian bawah untuk memeriksa respon ikan. Di mana ada catatan tersebut. Yang pertama, kualitas ikan yang matinya cepat akan mampu bertahan lama dibandingkan ikan yang meronta-ronta. Yang kedua, ikan yang matinya ditusuk pada otak kecil akan lebih cepat didinginkan karena otak yang mengatur suhu tubuh ikan yang telah rusak. Jadi yang tadi Anjung bilang, betul, dia tuh pas dipukul itu dia akan mengalami pingsan. Nah, baru nanti ditusuk di titik tersebut, titik lunaknya, dia akan mengalami mati. Gitu. Berarti pada dasarnya kedua alat baik balok maupun pentungan ini sama aja ya? Iya, sama aja. Oke, paham. Lanjut. Mungkin tadi Indah ada ingin mau ditanyakan, Indah? Iya, siapa? Saat penanganan ikan yang baik, bagaimana sih, Jung?
Oh, begini, kalau mengenai manfaat penanganan ikan yang baik itu sangatlah banyak. Nah, salah satunya em, mampu mempertahankan kualitas ikan hingga di tangan konsumen. Yang kedua, dapat menyingkat waktu dalam penanganan ikan karena menggunakan teori dan metode yang baik dan benar. Nah, salah satunya seperti tadi yang dijelaskan Leni kan, bagaimana cara kita mematikan, bagaimana cara penyimpanannya, mulai dari penyimpanan, pengangkutan, terus pendinginan juga diatur. Nah, jadi metode-metode yang digunakan itu harus benar-benar sesuai sehingga ikan yang kita ekspor atau ikan yang kita berikan ke konsumen itu layak untuk dikonsumsi dan dengan catatan ikan yang berkualitas. Nah, selain itu yang ketiga tuh manfaatnya kualitas ikan yang dihasilkan akan memiliki mutu yang lebih baik. Nah, ini kalau menurut pendapat saya. Mungkin yang lain bisa menambahkan mengenai manfaat mengenai penanganan ikan yang baik. Tentang manfaat yang lebih baik dalam penanganan ikan, penangkapan ikan. Mungkin Rani ada menambahkan? Cukup. Mungkin siapa Rani? Suaranya kurang. Cukup, Cok. Suaramu Ran udah kedengaran. A3. Nah, untuk materi yang pertama ini apakah sudah mulai kita pahami atau belum? Atau ada yang masih ingin ditanyakan lagi mengenai materi ini sebelum kita lanjut ke materi yang kedua? Teman-teman bagaimana? Sudah dimengerti, Jung. Lanjut aja materi kedua. Sudah cukup. Sepertinya sudah cukup, Jung, untuk materi pertama. Wih, haus bau semut. Oke, kita langsung masuk saja di materi yang kedua, di mana materi yang kedua ini akan membahas lebih lanjut mengenai cara penanganan ikan yang baik, CPIB. Nah, di sini dalam cara penanganan ikan yang baik, ternyata itu dimulai dari kapal ikan. Nah, pada kapal ikan ini ternyata kita harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan umum mulai dari kapalnya. Terus tuh yang kedua persyaratan fasilitas kapal ikannya. Yang ketiga persyaratan higienis kapal ikan. Yang keempat itu persyaratan penanggung jawab dan awak kapal. Dan yang kelima itu teknik dan metode penangkapan ikan. Nah, yang keenam ini peralatan dan perlengkapan. Nah, berarti dalam penanganan ikan dengan baik itu kita harus memperhatikan persyaratan umum dari kapal yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan. Mungkin ada yang ditanyakan nih pada bagian materi pada kapal nih, terutama pada kapal. Ternyata banyak harus yang disiapkan nih, khususnya pada kapal nih. Bagaimana, teman-teman? Kalau untuk persyaratan higienis pada kapal ikan tersebut, itu ternyata ada sanitasinya ya, kemudian ada rantai dingin. Kemudian ada rantai dinginnya. Nah, yang saya mau tanyakan di sini rantai dinginnya maksudnya gimana sih rantai dinginnya? Nah, kalau yang pertama ini kan pada bagian sanitasi. Nah, sanitasi ini sangat penting nih, khususnya bagi penangkap ikan. Apalagi kan ini cara penanganan ikan dengan ini adalah kebersihan, di mana kita tuh harus selalu memperhatikan kebersihan dalam baik dalam proses mematikan, baik dalam di kapalnya maupun dalam penyimpanannya tuh harus intinya harus bersih lah, higienis.
Nah, kalau pada bagian yang rantai dingin, nah rantai dingin ini yang misalnya kan sudah ada di materi tuh, contohnya nih satu, ikan hasil tangkapan harus terhindar dari panas matahari atau sumber panas lainnya. Yang kedua, hasil perikanan yang tidak disimpan dalam keadaan hidup harus segera didinginkan setelah naik ke kapal penangkapan dan atau pengangkutan ikan. Nah, yang ketiga, hasil perikanan dan bagian-bagiannya untuk tujuan konsumsi manusia harus disimpan dengan pada suhu dingin atau chilling. Nah, berarti rantai dingin ini sangat penting nih, khususnya pada ikan. Misalnya nih, kalau ikan tuh kan sudah kita tangkap tuh kita harus melakukan rantai dingin. Gimana? Karena dalam pendinginan ini tuh bisa menghambat bakteri, di mana pendinginan bisa menghambat bakteri dan bagian pembekuan untuk menginaktifkan bakteri. Nah, berarti kalau menurut saya rantai dinginnya memang harus selalu diperhatikan, Len. Gitu Oh, sih. jadi intinya tuh di dalam persyaratan kapal itu harus ada higienisnya dalam kapal ikan ya, supaya ikan juga bisa tidak terkontaminasi dengan bakteri-bakteri tersebut. Oh ya. Nah, terus tuh di situ juga kan seperti yang di materi sebelumnya tadi itu mengenai metode. Ternyata metode ini memang harus sangat penting sih menurut bukan menurut saya, tapi mungkin harus memang sangat penting dalam metode penangkapan ikan ini, harus benar-benar diperhatikan juga. Tuh. Nah, di sini ada yang saya ingin tanyakan. Nah, pada bagian coba buka slide-nya, Len. Pada bagian mana tadi ya? Bentar ya. Itu nah, pemasaran ikan. Pemasaran ikan tuh pada bagian bentar ya, yang mana ya tadi materinya? Salah, bukan bagian pemasaran, tetapi pada bagian penyimpanan, salah, mohon maaf. Nah, di sini tuh ada yang ingin saya tanyakan mengenai pada bagian pendaratan ikan yang yaitu pada bongkar muat. Nah, ini kan pendaratan ikan ini kan memang harus diperhatikan sekali ya, karena khususnya nih pada bongkar muat. Nah, bongkar muat ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa, teman-teman? Gimana, Rani atau saya? Mungkin keduanya mungkin bisa. Leni dulu. Oke, saya sedikit aja ya. Seperti kita lihat di slide tersebut, di mana dalam pendaratan ikan itu sangat penting yang adanya bongkar muat. Di mana dalam bongkar muat ini kita melihat di slide tersebut adanya peralatan pendaratan yang berhubungan langsung dengan hasil perikanan. Di mana dalam peralatan tersebut itu ada dua. Yang pertama terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, kemudian yang kedua itu sanitasinya dan dijaga dalam keadaan baik. Itu dalam peralatannya dalam pendaratan. Kemudian tempat bongkar muat harus bersih dan bebas dari kontaminasi, karena itu sangat penting loh dalam pendaratan ikan, supaya kontaminasi dalam bakteri tersebut itu tidak menempel kepada ikan tersebut. Nah, kemudian pekerja yang menangani langsung hasil perikanan, di mana dalam pekerja tersebut itu menggunakan pakaian kerja yang bersih, tutup kepala juga yang bersih, terus hingga rambut pun ditutupi dengan sempurna. Kemudian yang kedua itu mencuci tangan sebelum memulai pekerjaan. Nah, yang ketiga harus sehat, tidak sedang mengalami luka, tidak menderita penyakit menular dan sebagainya. Kemudian tidak diperbolehkan merokok, meludah, makan, minum di area penanganan atau penyimpanan produk. Nah, seperti kita lihat ya, sangat penting sekali dalam bongkar muat tersebut, karena di dalam pendaratan ikan itu harus benar-benar bersih.
karena itu sangat penting dalam bongkar muatan di dalam suatu pendaratan kapal ikan. Kemudian ada yang mau ditambahkan untuk Rani, Indah? Untuk proses bongkar muat dan pendaratan hasil perikanan juga harus dihindarkan dari kontaminan dengan cara tuh yang pertama melakukan bongkar muat dan pendaratan dengan tepat, kedua tidak menggunakan peralatan dan perlakuan yang menyebabkan hal-hal kerusakan pada hasil perikanan, yang ketiga menghindari pembongkaran langsung dari sinar matahari. Sedikit di sini yang tadi kan dan dijelaskan tuh, tidak menggunakan peralatan dan perlakuan yang menyebabkan hal-hal kerusakan pada hasil perikanan. Nah ini maksudnya nih alat yang bagaimana sih yang bisa menyebabkan hal-hal kerusakan pada ikan? Tentunya nih pada pendaratan. Perikanan tuh seperti peralatan yang membuat ikan itu mengalami kerusakan itu seperti contohnya saja ukat harimau, kan itu merusak ya. Iya. Tetapi kan di sini kita berbicara mengenai pembongkaran, bukan alat tangkap. Itu bagaimana? Oh iya ya, maaf, salah. Bentar ya Anjung. Mungkin yang lain bisa bantu Indah, Rani. Tunggu ya. Mungkin pada bagian perlakuan nih yang ini nih yang harus kita bahaskan karena ini kan dia membahas mengenai tidak menggunakan peralatan dan perlakuan yang menyebabkan hal-hal kerusakan pada hasil perikanan. Mungkin pada bagian peralatan yang seperti merusak memang apa ya, kayak mana ya bahasanya tuh? 3. Contohnya kayak misalnya paku begitu. Indah, 3. Oke, bagaimana mengenai tidak menggunakan peralatan dan perlakuan yang menyebabkan hal-hal kerusakan pada hasil perikanan? Oke, kalau untuk peralatan yang menyebabkan kerusakan pada hasil perikanan tuh menurut saya itu seperti peralatan yang berkarat dan peralatan yang mudah rusak, di mana itu dia akan merusak pada hasil perikanan tersebut. Ya. Kalau untuk perlakuannya? Untuk perlakuan yang menyebabkan kerusakan pada hasil suaramu perikanan. Untuk perlakuan yang menyebabkan kerusakan pada hasil perikanan itu biasanya ikan dilempar, dibanting. Nah, itu yang dapat menyebabkan perlakuan pada ikan. Yang kerusakannya. Boleh dilakukan. Ya, itu yang dapat merusak ikan. Ya. Yang dapat menyebabkan kerusakan ya? Iya. Iya. Itu perlakuannya. Ya, paham. Terima kasih. Ya. Dan kemudian yang terakhir juga Anjung, itu saat bongkar muatan itu harus diperhatikan suhu tersebut, di mana di sini dijelaskan bahwa menempatkan hasil perikanan pada tempat dengan suhu sesuai yang dipersyaratkan. Oh iya, berarti memang ada suhu juga tertentunya ya? Iya, seperti kayak ini, kayak penyimpanan dan pengangkutan, di mana suhu yang tersebut itu pada pusatnya minus 18 derajat Celcius. Terus untuk produk dengan fluktuasinya tidak lebih dari 3 derajat Celcius selama pengangkutan. Terus disimpan dalam es, lelehan air es harus tidak mengenai produk. Begitu. Kenapa lelesan air es ini harus tidak mengenai produk? Karena mungkin menurut saya itu dapat menyebabkan tercepatnya kontaminasi masuknya ke ikan.
Mungkin saja lelehan air es itu ada sedikit ada kontaminasi lain bakteri airnya, jadi itu tidak boleh mengenai produk tersebut karena nanti pasti akan terkena kontaminasi pada ikan atau pada produk tersebut. Iya, mungkin bisa juga menyebabkan menurut saya. ikan itu menjadi Kalau busuk, yang- bau. Iya Ran, Enggak. kurang besaran suaranya Ran. Enggak, lanjut. Oke. Oh iya. Oke, paham. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang saudari-saudari telah berikan untuk kita melaksanakan diskusi ini dengan baik. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa penanganan ikan dengan baik ini harus memperhatikan beberapa persyaratan-persyaratan umum serta memperhatikan bagaimana cara, metode, dan teori-teori yang dilakukan pada saat penanganan ikan sehingga ikan dapat memiliki kualitas yang baik dan kesegaran yang diterima di tangan konsumen akhir. Sekian dari diskusi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami kelompok 2 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.